Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bika umati wa istiqamah fi para ahli sudah dari Kodina Sambil Ahmad Surya lebih khusus guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Mas'ud Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mukadimah dan doa-doa ikuti saya iman. Ikhwan akhwat para peserta kedua, alhamdulillah berbahagia kita para ikhwan akhwat pecinta kesan jiwa yang ada di wilayah Cirebon khususnya, baik Cirebon kabupaten dan kota khususnya, dan wilayah juga Cirebon umumnya, karena tadi malam sudah diresmikan di Cirebon terbentuk pengurus madrasah dan rodoh TN Pondok Pesantren. Alhamdulillah. Sampaikan yang tadi macam belum kan, kalau kemarin nggak hadir. Nah, Pak Ketuanya itu beliau Raden Haji Muhammad, nah itu dah, yang tinggi besar kayak bunga gitu kalau wayang ya. Mantap, alhamdulillah. Jadi nanti yang mengkoordinasikan di Kuningan sudah ada, di Indramayu sudah ada, di Majalengka juga sudah ada ya. Pengurus madrasah di Majalengka, ada yang dari Majalengka? Enggak ada yang hadir ya. Nah, tinggal bersatu nanti bikin apa namanya korbilnya gitu kan. Kenapa saya sampaikan ini? Ya karena tadi disampaikan oleh apa namanya Ki Lukman menyinggung terkait dengan ya alhamdulillah kita punya guru mursyid dan kita harus bertarikat. Dalam bertarikat ini kita harus masuk tarikat yang mutabaroh gitu kan. Salah satu syarat tarikat mutabaroh itu harus ada jawiyah ya kan. Ada 7 syarat tarikat mutabaroh. Yang pertama harus ada mursyid, yang kedua harus ada murid gitu kan, sudah dibahas. Ketiga harus ada wirid. Wirid kita banyak, mulai dari zikir jahar, zikir hobi, khotaman dan seterusnya. Ada apa namanya sanad, silsilah yang sampai usul ke Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ada talqin, ada jawiyah. Jawiyah itu tempat untuk pengamalan. Jawiyah kita luar biasa, yaitu salah satunya adalah rodoh. Majelis manakiban ini adalah rodoh. Jadi rodoh itu bukan satu-satunya yang ada di Madinah, bukan satu-satunya ada di Masjid Nabawi. Ya. Dan yang ketujuh adalah adab, itu syaratnya. Saya tidak akan membahas itu satu-satu. Hanya kaitan tadi rodoh, maka kita berterima kasih, perlu mengapresiasi, alhamdulillah. Jadi karena ajaran yang kita amalkan dan kita lestarikan selama ini ajaran Kacirebonan. Jadi alhamdulillah upaya Kacirebonan masa jadi apa namanya kalau bekas tuh hirkoh-hirkohnya ya, hirkoh patilasan-patilasannya itu kan harus kita supaya kita bisa robitoh gitu kan, kita robitoh ke abah awas, abah enam, abah enam ke abah sepuluh, enam ke setoha dan seterusnya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua sebetulnya yang ingin saya sampaikan ini adalah karena ini apa namanya di Keraton Kacirebonan, maka saya ingin mencoba
mencari sesuatu yang ada kaitan mungkin dengan kecirebonan, khususnya dalam lambang 3 ikan tadi. Kita yang tergabung dalam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya punya lambang, sebetulnya lambang PKN kita sebagaimana yang di dalam ahli silsilah ketiga oleh ke-36, yaitu apa namanya, di dalam Tuhan Kamil. Gambarnya seperti apa? 3 ikan, ya kan? 3 ikan itu yang ada di kopiah Ustaz. 3 ikan itu adalah lambang, kalau saya memaknanya lambang PKN, Pondok Pesantren Suryalaya, karena mursyid PKN Pondok Pesantren Suryalaya yang pertama adalah Pangersa Abah Sepuh, dan dialah peletaknya. Abah Anom kedua, Abah Os ketiga, kan begitu penerus. Ini harus konsisten kalau menurut saya, karena itu nama ajaran. PKN Pondok Pesantren Suryalaya itu nama ajaran, bukan nama tempat, nama produk kalau dalam usaha. Saya beberapa kali sering mengatakan, ini ada dari Sumedang ya, kan ada produk Sumedang itu yang paling khas, namanya tahu Sumedang. Itu kan komposisinya tertentu dan apa namanya khasnya juga lain, ada lembut di dalamnya gitu, sekalipun digoreng itu luarnya keras gurih tapi dalam lembut kan gitu. Kalau kita bikin apa namanya tahu dengan komposisi seperti tadi, dan rasanya juga sama seperti tadi, tapi buatnya bukan di Sumedang, di Cirebon, boleh kan saya ganti menjadi tahu Cirebon? Enggak, itu nama udah paten, itu tetap namanya nama tahu Sumedang, dijual di Cirebon, dibuat di Cirebon, kan begitu. Jadi kita juga sama. Suryalaya itu nama diamalkan kita di Sinmariasa, ya PKN Pondok Pesantren Suryalaya juga diamalkan, dilestarikan, dikembangkan, kan begitu. Nah, sehingga 3 ikannya itu ya sebagai simbol dari PKN. Kenapa? Nah, terkait dengan ini belum gambar ikan. Pangersa Abah Sepuh itu membuat kitab Insan Kamil itu tulis tangan, bukan seperti sekarang gampang dicetak. Aslinya tulis tangan. Jumlahnya ada berapa? Berapa kopi? Berapa eksemplar? Hanya 3. Hanya 3 aslinya. Sehingga kalau tadi Kiai Lukman menyampaikan, memang sejak perjuangan Abu Soleh dan sebagainya, ya kan salah satu wakil tarkim Pangersa Abah yaitu apa namanya, dengan Abdullah Syarif ya, Abah Akeh mengatakan bahwa salah satu ciri penerus kemursidan Abah Anom adalah orang yang memiliki, yang pegang kitab Insan Kamil yang asli. Siapa yang pegang itu? Ada 3 semuanya, tapi yang memang misalnya nyata kita tidak harus tanya siapa yang pegang, tapi salah satu yang pegang insan kitab Insan Kamil yang asli adalah Pangersa Abah Aus. Jadi tadi sebetulnya kalau lihat dari situ juga udah jelas, kalau orang butuh dalil, bukti, itu bukti misalnya gitu, pendekatannya bukti. Nah, dalam kitab Insan Kamil tadi ada gambar 3 ikan. Nah, 3 ikan itu ya memang diartikan yang satu ikan adalah sebagai lambang keallahan, satu ikan sebagai kemuhammadan, dan satu ikan keadaman. Tapi tidak bicara itu, saya hanya ingin bicara kenapa ikan. Karena ikan itu simbolnya itu bukannya buaya gitu yang besar, yang
apa namanya, kan buas gitu loh. Kalau ikan makan dicaplok baik udah habis sudah. Atau harimau gitu, kenapa tidak begitu? Nah, tapi ikan. Nah, ikan itu dalam bahasa Arabnya sama. Hurufnya ada 3, sin, mim, dan kaf. Dalam abjadun, sin itu nilainya 6, mim berapa? 4, kaf 2. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 2 berapa? 12. 12 itu jumlah huruf La ilaha illallah ya. 12. Itulah yang menjadi amalan kita di sana. Nah, la ilaha illallah ikannya 3. Berarti ada 3 kali 12. Berapa jumlahnya? 36. Siapa yang membuat lambang 3 ikan? Abah Sepuh. Nomor urut silsilah keberapa? 36 kan begitu. La ilaha illallah jumlah hurufnya ada 12. Tapi ada berapa jenis hurufnya? 3. Huruf lam, alif, dan ha. Dan itulah pembentuk zikir khofi, yaitu ismu azam. Yang 4 huruf tapi 3 jenis Allah kan gitu ya. Nah, di dalam simbol Keraton Kacirebon simbolnya juga 3 ikan, sama 3 ikan. Cuma wong Cirebon nyebut ikan itu bukan samak tadi, tetapi iwak. Iwak itu dari wong Cirebon dua arti, jenenge ikhlas ning awak. Ikhlas ning awak itu ada nafsu yang ridho, pasrah, menerima terhadap ketentuan Allah, atau ridwan. Nah, mohon di dalam kitab pada subuh Pak Mursabah mengartikan rohnya ada dengan ridwan, ridho. Ridho ini tadi iwak, ikhlas ing awak. Jadi harusnya orang-orang Cirebon itu Kiai Haji Muhammad ya, Kang Haji Muhammad itu orang-orang yang harus, orang yang pasrah, orang-orang harus gitu ya, orang-orang yang pokoknya jomblo tidak jomblo ikhlas gitu ya, pasrah ridho, punya suami ridho, tidak punya suami ridho gitu kan gitu, dikasih hujan ridho, tidak dikasih hujan juga ridho, usahanya lancar ridho, tidak usaha lancar juga ridho gitu kan gitu, karena menerima ketentuan Allah. Itu yang dimaksud ridho itu adalah ya secara kamal, tidak hanya yang jamaliyahnya saja, tidak hanya yang jalaliyahnya saja, tidak yang hanya menyenangkan nafsu semata, yang diterima oleh nafsu kurang enak juga diterima, tapi yang ada adalah di sini senang, di sana senang, bagaimanapun apapun yang diberikan Allah tetap senang. Itu ibadah. Jadi Bang, jadi nafsunya harusnya orang-orang apa namanya Cirebon dengan simbol Cirebon ini dari 7 tingkatan nafsu itu sudah melebihi nafsu mutmainah. Nafsu amarah sudah lewat, nafsu apa namanya lawamah sudah lewat, nafsu mulhamah lewat, mutmainah aja lewat, sudah naik minimal punya nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah itu orang-orang yang iwak tadi, ikhlas ing awak, orang yang ridho menerima ketetapan Allah bagaimana bentuknya, karena sesungguhnya tidak ada Allah memberikan sesuatu itu yang tidak baik. Allah memberikan yang terbaik buat kita, hanya nafsu kita saja belum bisa menjangkaunya gitu. Dan sering disampaikan, ini mau pergi ke Kalimantan misalnya, sebut ke Banjarmasin, tiba-tiba
macet di jalan, datang ke bandara telat, akhirnya bukan delay, ketinggalan pesawat, ya angus tiketnya, beli lagi kan gitu. Yang ada kalau itu nafsu kan marah gitu ya kan, kesel. Padahal Allah memberikan yang terbaik buat kita. Karena nggak lama kemudian setelah kita beli tiket lagi, dengar informasi pesawatnya tidak muncul-muncul lagi di radar gitu kan misalnya. Misal, itu kan ada hal beberapa yang kita tidak tahu. Ridho. Nah, hanya saja kata penersa Abah bahwa itu ridho kita terhadap ketentuan Allah. Ridho kita juga harus berbalas. Ridho kita terhadap ketentuan Allah yang diharapkan kita juga mendapatkan ridhonya Allah. Ridho Allah itu adalah nafsu mardiyah. Jadi ya kan salat fajar kalau nggak salah ya, nafsu mutmainah irji, nafsu mutmainah irji. Nafsu mutmainah masih dipanggil untuk menghadap Tuhan. Jadi harusnya rodiah dengan yang ridho dan diridho rodoi. Nah, untuk mendapatkan keriduan Allah di akhirat nanti begitu saja, tapi kita harus mendapatkan keriduan Allah ini supaya dapat ridho di akhirat adalah melalui talqin dzikir. Jadi alhamdulillah, sebetulnya kita harusnya dengan simbol lambang kecirobonan menjadi orang-orang yang punya nafsu iwak, ikhlas ing awak, lalu talqin dzikir, diamalkan zikirnya tadi yang banyak dan yang keras, maka kita menjadi orang-orang yang ridho dan diridhoi, sehingga lengkaplah, sempurnalah menjadi orang-orang yang memiliki nafsu kamilah. Jadi karena yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.